Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Sekelompok lebih dari 70 leluhur primordial di satu sisi, dan hanya 7 penguasa di sisi lainnya. Namun, para penguasa itu memahami Dao pada tingkat primordial, esensi dari kekuatan tingkat tertinggi, dan beberapa gerakan mereka benar-benar tak terbendung. Begitu dimulai, mereka pasti akan mengenai sasaran. Bahkan setelah beberapa lapisan pelemahan, mereka masih menembus tubuh para leluhur itu. Untuk sepenuhnya menghilangkan pengaruh kekuasaan seorang penguasa sangatlah sulit. 500 zaman telah berlalu, namun beberapa leluhur masih belum pulih sepenuhnya. Para leluhur ini benar-benar putus asa. Awalnya merupakan kekuatan terkemuka di ruang primordial tak terbatas. Mereka kehilangan beberapa leluhur dalam pertempuran melawan kita, dan sekarang mereka cemas ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan wilayah kekuatan kultivator. Para penguasa semuanya menyadari hal ini. Di wilayah yang luas dengan dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya, kemunculan terus-menerus para jenius kultivator adalah hal yang mungkin. Saat ini ada 7 penguasa. Di masa depan mungkin akan ada 8 atau bahkan 9 penguasa. Jika mereka menaklukkan semua wilayah, semua dunia sumber akan menjadi makanan mereka, dan mereka bahkan dapat secara berkala memusnahkan makhluk-makhluk di dalam dunia sumber. Hanya 7 penguasa. Mereka hanyalah kekuatan yang relatif kuat di dalam ruang primordial tak terbatas. Mereka tidak dapat menggoyahkan status kelompok kehidupan primordial bawaan. Jumlah kehidupan primordial bawaan yang tak terhitung juga akan terus menghasilkan seorang leluhur. Meskipun mereka hanya beristirahat selama 500 zaman dan membawa sedikit kelelahan, ketujuh penguasa itu tetap berangkat bersama di bawah kepemimpinan penguasa cahaya bintang atau Starlight, dengan cepat melintasi ruang waktu yang jauh untuk mencegat rombongan leluhur yang bergerak. Sayang sekali, para kultivator muda terlalu lemah. Tak satu pun dari mereka menunjukkan harapan untuk menjadi seorang penguasa. Yuan sebagai leluhur pertama dari kelompok kultivator telah mencurahkan upaya tak terbatas ke wilayah kultivator. Setiap kali sebuah grup dunia jatuh, rasanya seperti mengiris daging dari hatinya. Dia berharap, sangat berharap akan adanya titik balik. Semoga muncul para penguasa baru. Dalam beberapa zaman terakhir, mereka telah menginvestasikan sumber daya yang besar, bahkan memungkinkan beberapa kultivator setengah primordial yang telah menguasai 2 Dao untuk menerima sumber daya yang melimpah. Namun, hasil tersebut tetap tidak menunjukkan harapan akan munculnya anggota penguasa baru. Lo Feng ini benar-benar telah mengasingkan diri selama lebih dari 5 miliar zaman, mampu memahami 43 jenis garis darah primordial tingkat dunia. Memang dianggap luar biasa, tetapi untuk menjadi seorang penguasa masih jauh dari cukup. Yuan menghela napas dalam hati. Dengan menguasai 43 jenis garis darah primordial tingkat dunia, secara historis hanya 5 kultivator Dao Fusion yang berhasil melakukannya. Sebelum munculnya penguasa Starlight, garis keturunan primordial tingkat dunia di tanah asal hanyalah sebagian kecil dari apa yang ada sekarang. Penampilan Lo Feng memang menunjukkan sedikit harapan untuk menjadi seorang penguasa. Waktu mengalir tanpa suara seperti sungai.
Setelah menghabiskan 3 miliar zaman lagi, aku telah memeriksa semua material dari mayat 31 leluhur. Lo Feng memandang kekosongan luas di dalam ruang tenang, tempat 31 figur pola rahasia yang tersebar muncul. Semuanya agak berantakan. Lagi pula, karena tidak memiliki garis keturunan lengkap dan inti kehidupan, gambar pola rahasia ini telah diintegrasikan dengan bantuan tanah asal. 3 miliar zaman, Lo Feng dapat merasakan bahwa dalam sistem kesadaran pikiran, sistem tubuh fisik, dan 5 sistem utama lainnya, akumulasi pengetahuannya memang lebih dalam, tetapi tidak ada yang mengalami perubahan kualitatif. Pola rahasia yang menarik di dalam para leluhur yang telah meninggal ini tidak memiliki inti yang jelas. Semuanya terlalu tersebar. Lo Feng menggelengkan kepalanya perlahan. Jika pola rahasia kehidupan dapat mendominasi 50% dan pola rahasia penghancuran 30%, keduanya secara alami dapat berfungsi sebagai inti absolut, dengan pola rahasia lainnya hanya sebagai pendukung. Seluruh peta pola rahasia akan sangat estetis. Namun, di hadapan 31 pola rahasia leluhur ini umumnya tersebar. Di antara mereka yang dianggap terkuat, leluhur ular api merah memiliki pola rahasia api yang mencangkup sekitar 31%, pola rahasia kehidupan 19%, pola rahasia ruang 12%, pola rahasia waktu 11%, dan pola rahasia materi 9%. Dari pola rahasia di dalam tubuhnya, terlihat jelas bahwa proporsi setiap pola rahasia tidak tinggi. Proporsi pola rahasia yang tersebar merupakan hal yang umum di antara 31 leluhur yang telah meninggal. Berdasarkan pengalamanku dengan primordial tingkat rendah, primordial tingkat tinggi, dan primordial tingkat dunia, semakin tinggi proporsi pola rahasia yang sama, semakin kuat kekuatan pada tingkat yang sama. Lo Feng telah menemukan ini sebelumnya, baik itu di tingkat primordial tingkat tinggi seperti bayangan api surgawi, binatang buas bencana penjara hantu, binatang buas kekacauan berkepala 9, dan lain sebagainya, atau pada tingkat primordial setingkat dunia seperti Raja Iblis Laut Bintang, binatang pupil hidup dan mati, dan lain-lain. Semuanya sama saja. Para penguasa juga sama. Sebagai contoh, penguasa cahaya bintang atau starlight memahami jalur ruang waktu primordial. Adapun penguasa emas, dia memahami jalur penghancuran primordial. Dao penggabungan pada dasarnya juga merupakan sebuah dao. Lo Feng memahami hal ini seperti dirinya sendiri. Dao hidup dan mati adalah sebuah dao. Semua dewa memahami dao pada tingkat primordial. Para bangsawan sangat fokus, sedangkan para leluhur ini menjelajahi potensi garis keturunan, menggali sedikit di sana-sini, menghasilkan penguasaan yang terbatas. Mereka memiliki lusinan pola rahasia di dalam diri mereka yang dikombinasikan secara terampil untuk meraih kekuatan tingkat tertinggi. Lo Feng menatap pola rahasia ini. Lo Feng mempertimbangkan 31 pola rahasia ini yang diproses dan diintegrasikan oleh tanah asal. Meskipun berbeda dari bentuk asli garis darah primordial 31 leluhur, namun masih diperkirakan memiliki kemiripan sebesar 78%. Meskipun sangat tersebar, mereka dapat berintegrasi dengan sempurna, menyerupai satu kesatuan, ujar Lo Feng. Dari perspektif ini, ambang batas untuk menjadi leluhur tingkat tinggi memang sangat tinggi. Di dunia sumber, Lo Feng duduk sendirian di puncak gedung tinggi, menatap dunia yang luas. Tuan, jarang sekali Anda keluar. Murusa melayani tuannya di sampingnya. Kini, ia memegang otoritas yang signifikan. Dengan kedua negara kuno perlu melihat wajah Murusa. Murusa benar-benar raja tak bermahkota di tanah asal. Namun, Murusa lebih memilih untuk melayani tuannya. Hanya saja tuannya jarang muncul. Murusa, Lo Feng menatapnya. Kau telah mengelola tempat ini dengan sangat baik.
Melayani Tuan adalah kehormatan bagiku, jawab Murusa dengan gembira dan bangga. Lo Feng mengangguk, menatap hamparan tanah yang tak berujung. Namun krisis datang dari luar. Begitu kem kehidupan primordial bawaan menyerbu pedalaman, kelompok dunia kegelapan akan runtuh. Makhluk-makhluk di tanah asal tidak akan mampu melawan. Alis Lo Feng terbuka dan memperlihatkan mata penghancur. Mata penghancur kini jauh lebih canggih dari sebelumnya. Ditambah dengan kehendak spiritual Lo Feng yang sangat kuat, dia bisa melihat seluruh dunia sumber hanya dengan satu mata, bahkan melihat melampaui dunia sumber. Di bawah mata penghancuran Lo Feng yang diamati oleh kehendak spiritualnya, dia dapat dengan jelas melihat jejak-jejak aturan. 9 dao terintegrasi sempurna, teratur, dan beroperasi dengan lancar, membentuk aturan operasional seluruh dunia sumber. Disinilah letak sumber dari 9 dao, inti dari aturan operasional dunia sumber, sekaligus sumber kekuatan dunia sumber itu sendiri. Jika asal mula tetap utuh, bahkan jika dunia sumber hancur, ia dapat terlahir kembali. Begitu sumbernya hilang, dunia sumber pun lenyap sepenuhnya. Yang paling menarik bagi kehidupan primordial bawaan adalah asal mula dunia sumber. Ia memiliki keajaiban yang tak terbatas. Primordial tingkat dunia yang mengkonsumsinya mungkin menemukan secercah harapan untuk menembus ke tingkat leluhur. Lo Feng sedikit mengerutkan alisnya. Integrasi sempurna dari 9 dao membentuk asal mula. Setelah meneliti materi dari 31 leluhur selama miliaran zaman dan mempertimbangkannya begitu lama hingga pemahamannya tertanam dalam, kini peta pola rahasia dari materi 31 leluhur tersebut muncul dalam pikirannya. Kombinasi berbagai rahasia dao yang tampaknya tersebar membentuk suatu keseluruhan. Mata Lo Feng berbinar. Dia melihatnya, melihat alasan sebenarnya di balik kekuatan dunia sumber. Dia juga mengerti mengapa masing-masing leluhur itu bisa menjadi seorang leluhur. Apa yang telah dipahami sang tuan? Murusa berdiri tak jauh dari sana, menatap Lo Feng dengan ekspresi bingung. Gumaman pelan itu nyaris tak terdengar, namun cukup membuatnya gelisah. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa tuannya tengah tenggelam dalam keadaan pencerahan yang sangat dalam. Murusa tidak berani mengganggu sedikit pun. Ia segera berjaga di sekeliling area tersebut, menutup seluruh jalur masuk dengan kewaspadaan penuh. Tak satu pun makhluk diizinkan mendekat. Gangguan sekecil apapun bisa berakibat fatal bagi sang tuan. Di saat yang sama, mata penghancur Lo Feng terbuka di tengah dahinya. Tatapannya menembus kehampaan, langsung mengamati asal dunia sumber. Di dalam lautan kesadarannya, peta pola rahasia dari 31 materi jasad leluhur bermunculan satu persatu, saling tumpang tindih, saling dibandingkan. Tidak heran, Lo Feng bergumam pelan. Begitu sebuah kehidupan primordial tingkat dunia menguasai dunia sumber, mereka sama sekali tidak takut menghadapi leluhur primordial dalam pertarungan satu lawan satu. Pemahamannya tiba-tiba menjadi jernih. Karena dunia sumber dan leluhur primordial pada dasarnya berada di tingkat yang sama, ia akhirnya mengerti. Dunia sumber tanpa tuan ibarat tubuh raksasa tanpa jiwa, hanya wadah kosong. Namun begitu memiliki penguasa, dunia sumber memperoleh jiwa. Dalam kondisi seperti itu, bahkan leluhur primordial pun akan kesulitan menandingi kekuatannya secara langsung. Sekarang aku paham. Tidak heran semua kehidupan primordial bawaan, bahkan yang telah mencapai tingkat leluhur, memiliki inti kehidupan. Bagi kehidupan primordial bawaan, segala sesuatu bisa dikorbankan, kecuali yang satu ini. Begitu inti kehidupan hancur, maka kehancuran total tak dapat dihindari. Sebelumnya, aku selalu menganggap inti kehidupan sebagai kelemahan terbesar mereka, sebuah cacat bawaan. Lo Feng telah lama
memikirkan hal ini, para kultivator menempuh jalan pencerahan diri. Mereka tidak memiliki inti kehidupan, dan karenanya tidak memiliki titik lemah fatal seperti itu. Namun kini kesadarannya berubah. Justru karena inti kehidupan itulah potensi mereka tidak terbatas. Inti kehidupan adalah bentuk lain dari asal. Kehidupan primordial bawaan dilahirkan dengan asal-usul. Segala teka-teki seolah tersusun rapi. Ia pun memahami mengapa kultivator jalur garis keturunan membutuhkan sumber daya yang begitu langka dan mahal. Untuk menjadi kehidupan primordial tingkat tinggi, mereka harus memurnikan garis darah primordial tingkat tinggi. Untuk melangkah ke tingkat dunia, mereka membutuhkan garis darah primordial tingkat dunia. Namun, bagaimana dengan kehidupan primordial bawaan? Mendapatkan setetes darah dari makhluk yang lebih tinggi saja sudah merupakan keberuntungan besar bagi mereka. Meski begitu, beberapa di antara mereka tetap tumbuh hanya dengan makan, bertahan hidup, dan menyerap asal dunia sumber. Beberapa bahkan tumbuh menjadi leluhur. Para kultivator telah meneliti garis keturunan primordial selama era yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka tak pernah mampu mengekstrak garis keturunan lengkap tingkat leluhur. Tapi bagi kehidupan primordial bawaan, yang penting bukanlah garis keturunan, melainkan inti kehidupan. Pertumbuhan inti kehidupan mendorong pertumbuhan kehidupan itu sendiri. Setiap tahap evolusi inti kehidupan memicu perubahan mendasar pada garis keturunan. Inilah sebabnya Kaisar Dewa tahap awal, menengah, hingga puncak masing-masing menampilkan manifestasi garis keturunan primordial yang berbeda. Lo Feng benar-benar mengerti inti kehidupan adalah fondasi. Garis keturunan hanyalah bayangan luarnya. Ia menghela napas pelan. Makhluk primordial bawaan benar-benar adalah kesayangan ruang primordial tak terbatas. Terlahir dengan inti kehidupan, tumbuh tanpa batas, hingga suatu hari dapat menyamai asal dunia sumber itu sendiri, mencapai eksistensi tingkat leluhur. Inilah misteri tingkat kehidupan tertinggi. Baik leluhur maupun dunia sumber memiliki asal-usul yang terwujud, sedangkan para penguasa, asal mereka adalah Dao tingkat primordial. Jika Dao tidak binasa, maka mereka pun tidak akan musnah. Namun Lo Feng juga melihat perbedaannya dengan jelas. Asal-usul leluhur, inti kehidupan, tetap memiliki kelemahan yang nyata, sedangkan Dao para penguasa tak terlihat, tak tersentuh, dan tak dapat dihancurkan secara langsung. Namun para penguasa juga tidak sempurna. Lo Feng mengingat catatan kuno. Leluhur primordial memiliki tubuh fisik yang sangat besar, para penguasa jauh lebih kecil. Inti kehidupan bersifat material, mampu menyimpan energi tanpa batas, menopang tubuh raksasa. Para penguasa tanpa asal yang terwujud memiliki kapasitas penyimpanan kekuatan yang terbatas. Jika diberi pilihan, siapapun pasti menginginkan tubuh yang lebih kecil, tanpa titik lemah fatal, dan benar-benar abadi. Dao kehidupan dan kematianku. Jika aku memahami esensinya sepenuhnya, aku bisa menciptakan miliaran asal di dalam tubuhku sendiri. Bukan asal bawaan, melainkan asal yang diciptakan, menghilangkan kelemahan awal sekaligus memanfaatkan keunggulannya. Kehilangan ribuan origin tidak akan berarti apa-apa, tapi miliaran origin akan memberiku tubuh fisik yang tak tertandingi. Lo Feng tersenyum tipis. Ini memang jalan yang mustahil bagi kebanyakan orang, tapi inilah jalan yang harus kutempuh. Di dalam ruang tenang rumah gua di Pulau Primordial, peta pola rahasia raksasa dari 31 jasad leluhur melayang tanpa batas. Mata hidup dan mati Lo Feng terbuka lebar. Aku telah melihat jalannya, namun jalan ini hanya bisa kutempuh sendiri. Ia tahu betapa beratnya perjalanan ini, namun juga tahu inilah Dao miliknya.